Dari kecil, saya emang suka sekali desain dan seni. Dinadi ini berawal dari kata nadi. Nadi yang berarti titik awal kehidupan. Coretan ya, gambar. Mungkin bagi kita seperti gambar anak-anak, seperti gambar yang mungkin tidak terarah. Kenapa gambarnya warnanya hijau semua? Tapi mereka membuat gambar itu semacam terapi buat dia. Dia menuangkan memori yang terhenti itu dalam sebuah gambar. Ini adalah salah satu produk yang dihasilkan teman-teman di rumah tahanan Surakarta. Memang bukan proses yang mudah untuk menjelaskan ke customer sebenarnya apa value di balik produk-produk kami. Perkenalkan, saya Nina Sudiro. Saya founder sekaligus owner dari Dinadi. Saya lahir dan besar di Solo. Saya lahir dari bapak dan ibu yang memang bergelut di bidang batik juga. Bapak saya memang seorang pelukis dan ibu saya pedagang batik. Sejak kecil, saya hidup dari dongeng. Ketika bapak masih hidup, dia sering sekali mendongengkan saya ketika saya mau tidur. Dia juga sering sekali mengajari saya menggambar. Itulah yang membuat saya akhirnya memiliki keinginan dan passion untuk menjadi desainer sekaligus pencerita. Seperti yang saya bilang, saya lahir dan besar di Solo. Sekolah pun juga di Solo. Saya di SD Negeri Solo, SMP 1 Negeri Solo, SMA 4 Negeri Solo, dan terakhir saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari kecil, saya emang suka sekali desain dan seni. Namun mungkin karena dalam perkembangannya, orang tua saya memang ingin saya bekerja di kantor karena memang background-nya beliau dari pedagang batik ya. Akhirnya saya mengambil jurusan akuntansi. Tapi itu tidak memupuskan keinginan saya dan passion saya di dunia seni. Bahkan waktu SMA saya juga sering ikut kegiatan yang berhubungan dengan seni seperti teater waktu itu. Kebetulan sekali ketika saya bekerja, lini usaha saya membuat pengembangan usaha di bidang fashion. Dan alhamdulillah saya dipercaya untuk mengelolanya. Dan dari situ saya belajar lagi mengembangkan bakat dan minat saya. Akhirnya saya bertumbuh menjadi seorang desainer. Saya mendirikan Dinadi Januari 2026 tahun ini. Ini adalah brand yang sangat baru. Dinadi ini berawal dari kata nadi. Nadi yang berarti titik awal kehidupan. Dimana bagi saya semua kehidupan itu berharga. Dalam Dinadi saya ingin tidak hanya sekedar menghadirkan brand, tidak hanya sekedar bisnis, tapi saya ingin menjalin sebuah interaksi, menjalin sebuah hubungan di sini. Karena itu saya dalam perkembangannya, perjalanannya, saya sering sekali menggandeng kolaborator-kolaborator yang berhubungan dengan Dinadi. Dan sekelompok orang yang saya ajak untuk bekerja sama atau berkolaborasi ini, seringkali memang sekelompok orang yang mungkin terlupakan oleh masyarakat. Kenapa? Karena bagi saya hidup itu berharga. Jadi semua orang yang memiliki nadi berhak menjadi pemeran utama dalam kehidupannya. Dan kehidupan mereka layak didengar.
dan layak untuk diceritakan. Dalam Dinadi, kami mengeluarkan produk fashion yang berbasis batik. Keunggulan kami adalah setiap motif batik yang kita ciptakan adalah motif batik baru, di mana motif tersebut menarasikan bagaimana kehidupan kolaborator kami, sekelompok masyarakat yang terlupakan. Seperti yang saya buat di edisi series terakhir ini. Saya berkolaborasi dengan Gria Skizofren. Beliau adalah semacam caregiver untuk teman-teman UDGJ di Gria BMI. Dalam cerita itu, saya mengambil konsep The Bridge yang artinya jembatan. Karena bagi kami, teman-teman yang membedakan antara kita dan teman-teman di Gria PMI atau warga binaan UDGJ itu adalah diingatan. Kita yang masih berjalan ingatannya dan mereka yang mungkin ingatannya harus berhenti atau terputus. Di situ ada stigma atau jarak yang sebenarnya tidak harus dipisahkan, tapi seharusnya dijembatani. Itulah kenapa saya mengambil konsep jembatan di situ. Dari setiap motifnya, saya terinspirasi dari karya-karya teman-teman. Di situ ada gambar manusia, ada gambar laut, ada gambar langit. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda dengan gambar-gambar atau apa yang kita lihat. Nah, di situ saya mengambil konsep adalah beberapa sketsa yang mungkin beberapa orang menganggap itu coretan, tapi sebenarnya itu adalah kehidupan bagi dia. Sebenarnya art terapi yang dilakukan oleh teman-teman di Gria Skizofren ini terhadap teman-teman yang memang sudah terputus memorinya ini adalah menggambar dan mewarnai. Di situ saya terinspirasi dari sebuah gambar. Ada seorang teman yang menggambar dengan warna kuning misalnya. Dia menggambar semacam kayak manusia, beberapa manusia. Tapi warnanya kuning semua. Saya nggak tahu awalnya maksudnya apa. Tapi ke teman-teman dari caregiver Gria Skizofren itu bertanya, ini gambar apa? Lalu dia menjawab, ini gambar ibuku, ini gambar anak. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang saya ambil akhirnya. Gambar yang mungkin bagi saya awalnya coretan, ternyata itu adalah kehidupan bagi dia. Lalu saya menemukan lagi gambar kapal. Saya bertanya, kenapa Pak gambar kapal? Saya suka gambar kapal. Lalu seorang teman mendekat dan dia bilang ke saya, Pak Aji ini selalu menggambar kapal. Besoknya dia gambar kapal lagi. Besoknya lagi dia juga gambar kapal. Mungkin kita nggak tahu apa yang kehidupan yang mereka lalui sebelumnya. Tapi memori dia terhenti di sebuah kapal. Ada juga yang menggambar tentang awan, langit. Ya pada akhirnya coretan gambar. Mungkin bagi kita seperti gambar anak-anak, seperti gambar yang mungkin tidak terarah. Kenapa gambarnya warnanya hijau semua? Tapi mereka membuat gambar itu semacam terapi buat dia. Dia menuangkan memori yang terhenti itu dalam sebuah gambar. Karena itu dalam desain saya yang terakhir, yang dengan kolaborasi dengan Gria Skizofren yang saya sebut dengan jembatan itu, saya membuat sebuah sketsa yang mungkin orang ketika orang belum membaca narasi saya, dia hanya akan menganggap desain itu hanya sebuah coretan. Tapi dari
jarak yang lebih tepat, gambar tersebut menjadi sebuah kehidupan. Ada gambar titik, kalau kita dekat, titik dan garis-garis gitu ya. Tapi kalau dilihat dari jarak yang agak jauh, desain itu seperti manusia. Dan saya memang sengaja membuat sebuah sketsa-sketsa seperti itu. Ini untuk menerangkan kepada teman-teman bahwa mereka punya kehidupan. Mereka juga layak didengar. Nah, itu adalah salah satu contoh dari salah satu kolaborasi saya dengan Gria Skizofren. Akhir-akhir ini saya juga menjalin kolaborasi dengan rumah tahanan atau rutan rumah tahanan kelas 1 di Solo. Memang nanti di series Agustus atau September saya akan launching kain baru dengan mereka. Tapi dalam perjalanannya, ketika saya meriset, saya survei di teman-teman warga binaan, mereka sebutnya, saya menemukan ada hal yang menarik di situ. Teman-teman di warga binaan, atau mungkin kalau kita bisa sering sebut adalah narapidana ya. Narapidana itu ada beberapa asesmen sebenarnya. Ada mereka yang sudah ingin bertumbuh, dan mungkin ada yang mereka yang belum bertumbuh. Dalam sebuah ruang berkarya yang saya survei di situ, saya melihat ada sesuatu yang menarik. Di situ ada semacam karya mereka juga macam-macam. Ada yang membuat rajutan dari dompet, ada yang menjahit, ada yang kalau mereka yang paham teknik, mereka ada bengkel juga di situ, ada barbershop. Tapi tidak banyak orang yang tahu kalau di ruang-ruang terbatas itu ada sekelompok orang yang ingin bertumbuh. Nah, di situ akhirnya saya punya ide untuk menyerahkan beberapa merchant kita dikerjakan oleh teman-teman rutan. Akhirnya saya bekerja sama dengan Kepala Rutan Solo, kita menggelar pembinaan selama 6 bulan ke depan. Dalam pembinaan itu, saya memberikan semacam cara untuk berkreasi, antara lain membuat keychain, membuat bandana, membuat card holder, dan macam-macam mungkin ya. Nah, dari hasil yang mereka hasilkan, dari karya yang mereka hasilkan, di situ ada beberapa yang memang saya kurasi. Mungkin awal-awal mereka baru 1-2 itu nggak terlalu oke juga, ada jahitan yang meleset dan sebagainya. Tapi saya paham mereka belajar menjahit juga baru 1-2 bulan, dan mereka butuh proses juga yang panjang. Dari berproses 1 bulan, 2 bulan, akhirnya mereka juga bisa berkarya lebih hebat juga. Sama standarnya dengan penjahit profesional atau mungkin crafter yang lain. Nah, akhirnya saya bekerja sama dengan relasi-relasi yang mungkin saya jalin sebelumnya, seperti Lokananta Store, Kalea di Bandung, dan saya bekerja sama untuk menitipkan merchant-merchant tersebut di lini-lini penjualan yang saya punya, termasuk di outlet di Nadia. Dan alhamdulillah luar biasa, banyak sekali yang berminat, banyak sekali yang memberikan apresiasi, banyak sekali yang mendukung mereka bertumbuh. Dan sampai saat ini banyak sekali pesanan yang datang ke Dinadi memesan merchandise mereka. Senang sekali melihat seperti itu. Saya ingin bisnis tidak sekedar bagaimana kita menghasilkan produk, tapi untuk apa dan untuk siapa kita menghasilkannya. Ini adalah salah satu produk yang dihasilkan teman-teman di rumah tahanan Surakarta. Memang bukan proses yang mudah untuk menjelaskan ke customer sebenarnya apa value di balik produk-produk kami. Kami juga mencoba membuat semacam narasi dalam setiap merchant kami, bahwa ini adalah kreativitas yang membuat mereka bisa bertumbuh di ruang-ruang terbatas. Ini ada shawl, ini juga ada beberapa keychain
kita yang bantu untuk mereka membuat beberapa kreasi keychain seperti ini. Ada juga tas. Nah, ini adalah salah satu hasil karya tas dengan bahan material sisa produksi. Kebetulan materialnya juga masih agak longgar. Nah, di sini saya menggantungkan sebuah narasi dan ada logo karena kita bekerja sama dengan Lokananta, dijual dengan Lokananta juga. Kita ada Dinadi, X Lokananta dan Rutan Surakarta. Di sini bisa kelihatan ya kalau proses-proses jahitnya memang belum sempurna. Benar, yang menjelaskan dengan customer adalah pelanggan bahwa mereka juga baru bertumbuh, mereka baru belajar untuk menjahit. Seperti itu. Ada juga bandana seperti ini. Nah, ini adalah produk-produk Dinadi. Seperti contohnya ini adalah kain yang pertama kali saya keluarin. Seperti nama Dinadi, awal kehidupan. Semua visual, meski apa itu garis, apa itu gambar, atau tulisan, semua berawal dari titik. Karena itu di motif awal kami membuat sebuah titik di sini. Nah, ini series terbaru saya yang kita kolaborasi dengan Gria Schizophren. Kami memberi tema jembatan atau the bridge. Seperti yang saya ceritakan tadi. Mungkin kalau misalnya kalian lihat dari dekat, gambar itu hanya semacam sketsa antara garis, titik, garis horizontal, garis vertikal. Tapi ketika melihatnya dari agak jarak yang tepat, kalau saya boleh bilang, apa yang kamu lihat? Titik itu akan menjadi kepala manusia. Mereka akan menjadi manusia-manusia. Ada kapal juga. Garis-garis horizontal akan menjadi sebuah lautan. Dan ini menjadi manusia. Lalu paling atas seperti awan. Experience ini yang ingin saya hadirkan untuk customer. Coretan yang sebenarnya adalah semesta kecil untuk teman-teman di Gria PMI. Lalu ini adalah produk sebelumnya yang kami berkolaborasi dengan komunitas Inner Child, di mana komunitas itu concern di mental health, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan art terapi mental health. Di sini saya mengambil cerita apa itu Inner Child. Inner Child adalah bagaimana kita bisa kembali ke masa lalu kita melihat ke dalam diri kita untuk menyembuhkan diri dan bertumbuh lebih baik. Nah, dari situ saya mengangkat sebuah gambar atau motif. Di sini adalah motif anak-anak yang saya gambar. Motif anak-anak pada umumnya mungkin. Ada manusia, ada anak-anak, ada gambar orang tua, ada gambar pesawat, bintang, pelangi, dan lain sebagainya. Dan di situ saya memberikan sebuah bingkai. Bingkai itu adalah sulaman. Sulaman adalah salah satu art terapi untuk teman-teman yang mungkin konsen di art terapi mental health ya. Dan di sini saya memberikan sebuah motif tangkai atau motif daun, tangkai yang bertumbuh. Tangkai yang bertumbuh ini tidak harus kadang berbunga, ada yang cuma berdaun, ada yang kadang daunnya nggak terlalu banyak. Ini adalah proses kita menjadi dewasa. Bagaimana kita berproses menjadi dewasa dan ingin kembali ke masa lalu kita, itu adalah terhubung dengan sulaman-sulaman yang saya memberikan bingkai ini. Nah, series ini bertajuk Dipeluk Waktu, di mana kami mengambil konsep bahwa suatu saat nanti atau kapan-kapan
bisa balik atau bisa pulang ke masa lalu kita, ke masa kecil kita. Tidak perlu terburu-buru menjadi dewasa, karena menjadi dewasa pun kita bisa memeluk waktu dan kembali ke masa lalu kita. Perjalanan di Nadi ini baru 6 bulan dan tentunya memang tidak mudah. Membawa brand aja bukan proses yang mudah, apalagi dengan membawa brand dengan konsep yang bagi saya belum terlalu umum di masyarakat. Penolakan tentunya banyak sekali orang yang mungkin menganggap remeh atau menganggap tidak terlalu bagus produk-produk tersebut. Apalagi kita mengusung motif yang bukan motif batik tentunya, motif-motif yang saat ini. Bagi saya ini adalah kreasi baru. Tapi belum tentu juga orang menarasikan itu sama. Seperti yang saya alami ketika saya menawarkan produk-produk dari Rutan. Dengan jahitan yang tidak terlalu bagus, ada proses-proses penolakan yang kadang-kadang saya ingin meyakinkan kepada mereka. Mereka baru bisa bertumbuh ketika kita memberikan kepercayaan. Tapi alhamdulillah, dengan niat yang baik, akhirnya kita juga dipertemukan dengan orang baik pula. Di situ saya mendapat dukungan dari beberapa pihak, beberapa teman-teman yang mengapresiasi. Bagi saya, bisnis ini tidak hanya sekedar membuat produk yang bisa atau layak dijual di masyarakat. Tapi bisnis juga mempunyai nilai keberlanjutan. Nah, keberlanjutan itu bagi saya ada dua sisi. Yang pertama di sosial dan di lingkungan. Bagaimana kita membangun bisnis tidak hanya untuk kita, tapi untuk berdampak untuk sekitar kita. Pada akhirnya memang lewat Dinadi ini, saya ingin melawan stigma. Apa itu arti kesuksesan? Seolah-olah secara turun-temurun itu dibekali dari nenek moyang kita bahwa kesuksesan itu tolak ukurnya hanya materi. Padahal kita ini manusia, bukan mesin pencetak uang. Dan pada akhirnya bahwa tujuan manusia itu akan kembali menjadi manusia itu sendiri. Manusia yang bekerja, manusia yang berkarya, dan manusia yang bisa memberikan dampak untuk manusia lain. Juga untuk lingkungan kita. Bagaimana anak cucu kita nanti masih bisa menikmati udara dan air yang sama. Bagaimana anak cucu kita ini masih bisa berproses dan paham bagaimana arti budayanya. Ada juga sisi-sisi yang penolakan dari motif. Pernah juga saya mengalami itu. Misalnya, kenapa Dinadi ini tidak memakai motif-motif batik yang sudah ada? Ini berarti bukan batik. Pernah juga ada pertanyaan seperti itu. Saya mengambil filosofi batik itu adalah di prosesnya. Kalau zaman dahulu mungkin orang-orang terdahulu kita mengambil inspirasi. Ombak menjadi parang, bunga menjadi teruntung. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang tidak berani mengambil cerita menjadi sebuah motif? Proses batik perlu kita lanjutkan. Benar. Dan karena itu adalah bagian dari budaya kita. Karena itulah di setiap produk-produk Dinadi ini menggunakan proses batik. Dan kami masih menjadi batik. Batik dengan motif cerita yang saat ini berjalan. Untuk teman-teman generasi muda sekarang,
Jangan pernah takut berkreasi. Jangan pernah menyerah dengan apa itu proses. Proses pasti mendapatkan tantangan. Itu memang hal yang biasa. Tapi dari berproses itu kita harus bisa menarik maknanya. Pada akhirnya dalam Dinadi saya ingin menyampaikan pesan bahwa keindahan dan kreasi itu harus mempunyai tujuan. Karena mereka hanya akan terhenti menjadi dekorasi ketika tanpa tujuan. Begitu juga bisnis. Ketika bisnis ini kehilangan tujuan, dia akan kehilangan arah dan akan menghasilkan produk tanpa suara. Sebaliknya, ketika kita membangun sebuah bisnis dengan tujuan yang pasti, dia tidak akan menjadi produk yang bisa berbicara untuk apa dia ada, tapi untuk siapa dia diciptakan. Pada akhirnya, tujuan dari apa yang kita lakukan ini adalah menjadi manusia yang bisa berguna, bermanfaat bagi orang lain. Bagi teman-teman yang sedang berkreasi, yang sedang membangun usahanya, jangan pernah lelah membangun sebuah tujuan. Jadilah bisnis kalian, semua kreasi kalian ini bisa terus berdampak untuk sekitar kita dan lingkungan.